Shalom HCC Families, sesaat lagi Anda akan menyaksikan atau mendengarkan Saat Teduh edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh mengambil waktu, berdoa, dan menyembah Tuhan bersama-sama. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara dikuatkan dan saudara diubahkan lewat firman Tuhan yang luar biasa. Mari siapkan hati saudara dan selamat menyaksikan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dalam pergumulan, dalam badai hidup, Engkau Tuhan yang selalu setia. Engkau Tuhan yang selalu menguatkan kami. Biar hati kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Saat ku sendiri, tiada seorang pun yang memperhatikanku seperti Kau Tuhan. Saat ku berjalan dalam lembah gelap, ku percaya Kau selalu sertaku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Tangan kuat yang memegangku selalu menuntunku. Ku tak mau jalan sendiri. Yesus, ku perlu kasih-Mu, ku perlu kuasa-Mu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku. Sampai akhir
Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ya puji Tuhan kita sudah ada di suasana Natal, bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu indah buat setiap kita. Kita bisa kembali menikmati bagaimana kebaikan karya Allah buat kita sekalian. Itulah sebabnya di pagi hari ini sebelum kita kembali dalam aktivitas kita akan kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersuka cita sebab kami punya Tuhan yang selalu hadir dalam hidup kami. Bahkan secara khusus Tuhan, kalau pagi hari ini kami sudah ada di hari yang ke-9 di bulan Desember, membuktikan kasih dan kebaikan Tuhan selalu hadir dan nyata bagi setiap kami. Itulah sebabnya sebelum kami memulaikan aktivitas, pekerjaan kami, bahkan pelayanan kami rindu belajar firman Tuhan. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah Natal menyatakan Allah yang sebenarnya. Sekali lagi, Natal menyatakan Allah yang sebenarnya. Kita sama-sama lihat bersama dalam Yohanes 1 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-18. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, beberapa orang sering bertanya-tanya, bagaimanakah Allah itu? Siapakah Allah itu? Itulah sebabnya pada kesempatan saat ini saya akan mengutip beberapa tulisan, beberapa tokoh yang menyatakan bahwa yang pertama, Plato pernah berkata bahwa Allah dan manusia tidak akan dapat bertemu muka. Sekali lagi Plato berkata bahwa Allah dan manusia itu tidak akan pernah dapat bertemu muka. Kemudian Apuleius dia merumuskan bahwa paling jauh manusia hanya bisa melihat Allah sekilas. Itu seperti bisa melihat Allah, itu seperti kilat di tengah kegelapan, sekilas terang kemudian gelap. Kemudian Glover berkata bahwa Allah itu sangat jauh dari jangkauan manusia. Celsius dia pernah menertawakan orang Kristen, dia menyebut bahwa Allah sebagai Bapa karena menurutnya Allah itu jauh melampaui segala sesuatu. Dia menertawakan kita sebagai orang Kristen kalau kita berkata Allah itu sebagai Bapa, karena menurut dia bahwa Allah itu jauh. Bagaimana mungkin Allah yang jauh kita menyebutnya dia sebagai Bapa? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dari pernyataan beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap manusia tidak mungkin bisa melihat Allah. Ini kalau kita simpulkan dari pernyataan beberapa tokoh yang saya sebutkan tadi. Kemudian dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-18, di sana dikatakan tidak seorang pun bisa melihat Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya dan saudara adalah ciptaan Tuhan yang memiliki jurang yang tak terbatas dengan Allah, Sang Pencipta. Tetapi saya mau katakan hari ini, Natal telah menjawab setiap persoalan, setiap masalah yang sedang terjadi. Saya mau katakan hari ini, kedatangan Yesus di tengah-tengah dunia ini, kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini, kelahiran Putra Natal yang selalu kita rayakan di setiap bulan Desember, itu telah menyingkapkan segala rahasia besar mengenai keberadaan Allah itu sendiri. Kenapa saudara?
Karena melalui Yesus kita bisa mengenal Allah pencipta itu. Sekali lagi, melalui Yesus saya dan saudara bisa mengenal siapa pencipta itu. Dan saya mau katakan, dengan berbagai pendapat yang dikatakan oleh beberapa tokoh, mereka mengatakan Allah itu jauh. Saya mau katakan melalui Yesus Allah itu tidak pernah jauh. Dia begitu mudah untuk kita temui. Kita boleh datang kepada Dia melalui pujian kita, melalui doa-doa kita, melalui penyembahan kita di hadapan Tuhan. Dan saya mau katakan kita tidak lagi mereka-reka siapa dan bagaimana Allah yang tidak terlihat itu. Kita tidak lagi punya hubungan yang jauh daripada Tuhan. Kelahiran Yesus di tengah-tengah dunia ini menjawab semua misteri, semua rahasia yang dipertanyakan oleh orang-orang yang belum mengenal siapa Allah itu. Saudara, saya mau katakan kita harus bersyukur melalui kelahiran Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini membuktikan kita punya hubungan dengan Allah itu begitu dekat. Artinya Dia Allah yang mengasihi kita. Dia Allah yang tidak jauh dari saya dan saudara. Pertanyaannya, bagaimana saya dan saudara mengenal siapa pribadi Allah itu? Adakah kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Sudahkah kita mau lebih dekat lagi dengan Allah pencipta langit dan bumi, dengan Allah yang menyatakan dirinya melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar di masa raya Natal ini kita menjadi pribadi yang mau semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saya mau katakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang penuh kasih. Allah yang kita sembah adalah Allah yang begitu mencintai, mengasihi saya dan saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah terlambat menyatakan pertolongannya dalam hidup saya dan saudara. Marilah kita menjadi pribadi yang selalu tekun mencari Tuhan, menjadi pribadi yang selalu sungguh-sungguh mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah masa raya Natal ini kembali membangkitkan gairah dan semangat kita untuk lebih mengenal siapa Allah yang kita sembah. Saya mau katakan Allah yang kita sembah adalah Allah yang ajaib. Dia Allah yang maha tahu, Dia Allah yang maha mampu, Dia Allah yang paling tahu rancangan yang terbaik buat masa depan saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur punya Allah yang sangat mengasihi dan mencintai kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu, terus mengingatkan kami bahwa Engkau Allah tidak begitu jauh seperti pemahaman orang-orang tertentu, tetapi kembali mengingatkan kami Allah yang kami sembah adalah Allah yang begitu dekat dengan kami. Kami mau lebih lagi menghampiri Engkau Tuhan. Kami mau lebih mengenal siapa pribadi-Mu sehingga memampukan kami semakin mengerti ternyata Allah yang kami sembah, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Kami akan mulaikan aktivitas kami, Roh Kudus Engkau bekerja, nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Worship from Home edisi Saat Teduh. Kami berdoa saudara diberkati dan dikuatkan lewat edisi Saat Teduh kali ini. Sampai berjumpa di konten online Worship from Home berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.